season keempat ini dibuka dengan memperlihatkan latar di kantor polisi. Seperti yang kita tahu, di akhir season sebelumnya, Arthur, John, Polly, dan Michael telah ditangkap oleh polisi. Hari ini mereka berempat akan menjalani hukuman mati atas tindakan kejahatan yang telah mereka lakukan. Di tengah keputusasaan itu, polisi tiba-tiba membatalkan hukuman mereka. Jadi tepat sebelum hukuman dimulai, Thomas telah mengirimkan surat pada Hakim Agung yang bertuliskan bahwa semua anggota keluarganya telah dijebak. Ia juga menambahkan jika keluarganya mendapatkan hukuman, maka raja juga akan terseret dalam masalah ini. Mengetahui hal itu, Hakim Agung pun langsung mengutus bawahannya untuk melepaskan semua anggota keluarga Shelby. 1 tahun kemudian, Thomas Shelby terlihat mengunjungi sebuah hotel dan bertemu dengan Lizzie. Di sana, Lizzie memberikan laporan perusahaan dan daftar kegiatan yang akan dilakukan oleh Thomas. Sudah setahun lamanya Thomas tidak bertemu dengan Arthur, John, dan Bibi Polly karena mereka memilih untuk memulai kehidupan baru yang jauh lebih tenang. Thomas tidak mempermasalahkan hal itu karena ia juga tidak bisa memaksa keluarganya untuk tetap berbisnis. Di markas Peaky Blinders ada Michael yang masih setia menjadi bawahan Thomas. Di sana ia melaporkan beberapa masalah di pabrik Peaky Blinders yang ditimbulkan oleh seorang kepala buruh wanita yang bernama Jessie Eden. Setelah itu Thomas bertanya pada Michael mengenai keadaan Bibi Polly. Michael menjawab ia masih sama seperti sebelumnya. Sejak setahun belakangan ini, Bibi Polly sering berhalusinasi, dihantui oleh anaknya dan orang-orang yang pernah ia bunuh. Ia juga masih marah pada Thomas dan tidak pernah mau bertemu dengannya. Di sisi lain, yaitu di kediaman John Shelby, terlihat ada Shelby yang sedang berkunjung. Ia baru saja pulang dari Amerika menjalani bisnis Peaky Blinders yang ada di sana. Kembali ke kantor, Jessie Eden akhirnya datang menemui Thomas. Ia di sana sebagai perwakilan para buruh wanita untuk menyerukan ketidakadilan yang mereka dapatkan di pabrik Peaky Blinders. Ia mendesak Thomas untuk memberikan upah yang layak bagi semua pekerja wanita. Thomas kemudian mengatakan ia akan dengan senang hati menaikkan upah mereka, namun itu artinya upah pekerja lelaki juga akan diturunkan. Hal itu pun membuat Jessie ketar-ketir karena itu sama saja berarti Thomas ingin mengadu domba para pekerja. Sesampai di rumah, Mary menyerahkan beberapa surat yang diterima kepada Thomas. Di antara semua surat itu, Thomas terkejut melihat salah satu surat yang dikirim oleh Luca Changrita. Yap, Luca adalah putra sulung Tuan Changrita yang sebelumnya telah ditembak mati oleh Arthur. Thomas tahu betul surat itu adalah ancaman dari Luca yang akan balas dendam pada keluarga Shelby. Sesuai dugaan Thomas, surat yang sama juga diterima oleh Bibi Polly, keluarga Arthur, dan juga keluarga John. Luca saat ini adalah seorang bos mafia, jadi tak heran ia memiliki informasi detail tentang kehidupan semua anggota keluarga Shelby. Setelah mengunjungi John, ada juga mengunjungi Arthur Shelby. Ia sekarang menjalani bisnis peternakan di rumahnya bersama dengan Linda dan anak mereka yang bernama Billy. Di tengah pertemuan itu, Arthur mendapatkan telepon dari John terkait kiriman surat dari Luca Changrita. Arthur yang mengetahui hal itu pun merasa panik, jadi ia pun meminjam pistol dari Ada untuk berjaga-jaga. Di pelabuhan Liverpool terlihat beberapa lelaki misterius baru saja datang dari New York. Yap, mereka adalah Luca Changrita dan beberapa anak buahnya. Setelah pergi dari rumah Arthur, Ada langsung bergegas ke rumah Thomas Shelby. Di sana mereka pun membicarakan tentang surat dari Luca Changrita. Sama seperti Ada, Thomas juga sangat mengkhawatirkan keselamatan mereka semua. Dari laporan Moss, Luca diketahui membawa sekitar 10 orang pembunuh yang akan membantunya. Oleh sebab itulah Thomas berpikir untuk mengajak semua keluarganya kembali berkumpul di Birmingham agar mereka bisa saling melindungi satu sama lain. Karena jika mereka terpisah seperti ini, maka Luca akan lebih mudah menyerang mereka.
Ia kemudian memberikan sebuah pistol untuk Ada agar ia juga bisa melindungi diri. Setelah Ada pergi, Mary kembali menemui Thomas untuk menanyakan kapan acara makan malam akan dimulai. Karena Mary terus menyebutkan tentang koki baru di rumah, Thomas pun mulai penasaran. Ternyata koki baru di rumah Thomas berasal dari Italia. Namun bukan itu saja yang mencurigakan. Asisten koki itu ternyata adalah orang suruhan Sabini. Thomas kemudian menyuruh kepala koki untuk memanggil asistennya. Dan begitu asisten itu masuk, Thomas langsung mencabik-cabik tubuhnya hingga tewas. Thomas sengaja membiarkan kepala koki tetap hidup dan dia disuruh menyampaikan pesan kepada Sabini. Keesokan harinya Thomas mengirim Michael untuk pergi menjemput John dan Esme. Ia ingin semua keluarganya segera berkumpul di Birmingham agar mereka semua tetap aman. Sayangnya Esme menolak ajakan Michael. Hingga akhirnya saat mereka sibuk berdebat, anak buah Luka tiba-tiba muncul dan menembak John serta Michael berkali-kali. Serangan itu pun akhirnya merenggut nyawa John Shelby, sementara Michael berada dalam kondisi yang kritis. Kematian John membuat semua anggota keluarga Shelby marah dan bersedih. Dengan kematian John, Esme juga memutuskan untuk keluar dari keluarga Shelby dan membawa anaknya kembali ke Clanley. Arthur kecewa pada dirinya sendiri karena ia tak bisa melindungi adiknya. Sementara Thomas, meskipun ia juga merasa terpukul, namun ia tetap berusaha menguatkan saudaranya yang lain. Kini Thomas hanya berharap semua keluarganya mau bersatu kembali karena ia juga tak ingin kehilangan siapapun lagi. Bahkan demi melindungi mereka semua, Thomas telah merekrut seorang gangster bernama Abrama Gold untuk melindungi mereka. Selain itu, Thomas juga semakin memperkuat pertahanan dengan memberikan semua anggotanya masing-masing senjata untuk menjaga keluarga Shelby. Keesokan harinya, semua keluarga Shelby berkumpul untuk membakar jasad John. Di tengah upacara penghormatan itu, dua orang anak buah Luka terlihat mengawasi dari kejauhan sambil menyiapkan tembakan. Namun, Abrama dan anak buahnya tiba-tiba muncul dan lebih dulu membunuh para mafia tersebut. Mengetahui hal itu, Bibi Polly merasa sangat kecewa pada Thomas. Ia tak menyangka Thomas akan memanfaatkan momen pembakaran John sebagai umpan untuk anak buah Luka. Tak banyak yang bisa Thomas katakan, yang pasti ia rela melakukan apapun untuk menyudahi penyerangan ini. Setelah itu Bibi Polly pergi ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan Michael. Syukurnya Michael masih bisa diselamatkan karena kini ia sudah melewati masa kritis. Bibi Polly mengajak Michael untuk segera pindah ke Australia agar mereka bisa hidup dengan aman. Namun Michael menolak. Ia meminta ibunya untuk tetap di sana mendukung Thomas. Karena bagaimanapun juga, di situasi seperti ini Thomas sangat membutuhkan mereka. Jika semua urusan itu sudah selesai, Michael berjanji ia akan ikut dengan ibunya kemanapun ia pergi. Setelah itu Bibi Polly pun pergi menemui Thomas. Ia memperingati Thomas untuk selalu menyelidiki semua orang di sekitar mereka, termasuk Abrama. Di pabrik, Abrama meminta Thomas untuk merekrut anaknya yang bernama Bonnie dan menjadi bagian dari Peaky Blinder. Nah, sebelum merekrut Bonnie, ia diharuskan untuk bertarung melawan petinju kelas berat dari Peaky Blinder. Di awal pertarungan, Bonnie terlihat lemah karena lawannya memiliki tubuh yang jauh lebih besar. Namun siapa sangka di balik penampilan culunnya, Bonnie adalah seorang petinju yang sangat berbakat. Bahkan petinju kelas berat saja mampu ia taklukkan. Thomas dan Arthur melihat Bonnie memiliki bakat tinju yang luar biasa. Mereka pun berjanji akan mempromosikan Bonnie sehingga ia bisa mengikuti kejuaraan tinju yang jauh lebih besar.
Pada malam harinya, Moss menitipkan pesan pada Thomas melalui Linda. Ia mendapatkan kabar bahwa Badan Intelijen di London sedang menyelidiki beberapa orang, dan ada Shelby menjadi nama teratas dalam daftar pencarian. Ia dituduh akan membawa revolusi di Birmingham. Sesampai di ruangannya, Thomas kedatangan seorang tamu. Ia adalah Luca Cenrita. Entah bagaimana caranya Luca bisa masuk dengan sangat mudah ke dalam pabrik Peaky Blinders. Thomas berusaha tenang sambil meraih pistol di dalam jasnya. Meskipun sudah ditodong dengan pistol, namun Luca masih terlihat santai. Bagaimana tidak, semua peluru di dalam pistol Thomas telah dikeluarkan oleh anak buah Luca. Ia bertekad akan membunuh semua keluarga Shelby satu persatu, dan Thomas adalah targetnya yang terakhir. Karena Luca merasa tak ada apapun yang paling menyakitkan selain melihat keluarga yang kita sayangi dibunuh satu persatu. Di rumah sakit, Michael dijenguk oleh ibu asuhnya. Begitu mendengar kondisi Michael saat ini, ia langsung bergegas menjenguk Michael dan membawakan buah kesukaannya. Setelah itu, semua anggota keluarga Shelby berkumpul di rumah sakit untuk menjenguk Michael sekaligus membahas sesuatu yang penting. Mereka sempat menunda rapat itu selama beberapa menit untuk menunggu Arthur, namun sayangnya ia tak kunjung datang. Ya, tentu saja semua ini adalah ulah Linda yang sengaja merayu Arthur agar ia tidak bisa menghadiri rapat keluarga. Alhasil, Thomas pun terpaksa memulai rapat tanpa kehadiran Arthur. Di sana mereka membahas beberapa teknis terkait perusahaan keluarga, di mana posisi Michael saat ini akan digantikan untuk sementara waktu dan peresmian Bibi Polly kembali ke bisnis Shelby. Selain itu, mereka juga membahas tentang Luca Cenrita. Thomas berencana akan menyebarkan foto keluarga Cenrita di seluruh kota. Nah, bagi siapapun yang bisa melaporkan keberadaannya, maka akan diberikan hadiah. Di pabrik, Arthur diminta oleh salah satu pegawainya untuk memeriksa pabrik cat. Sesampai di sana, Arthur langsung mengusir beberapa orang yang sedang membuat kekacauan. Saat Arthur akan pergi, ia tiba-tiba diserang oleh dua anak buah Luca. Beruntung Arthur berhasil menghindar, kemudian balik menyerang dan membunuh kedua anak buah tersebut. Lagi-lagi Arthur Shelby harus melanggar janjinya pada Tuhan karena ia sudah berjanji untuk tidak membunuh siapapun. Kembali ke pabrik, Thomas bertemu dengan Arthur. Di sana Arthur pun memberitahu Thomas bahwa ia baru saja membunuh dua anak buah Luca. Arthur menjadi emosional karena pembunuhan itu, jadi ia pun marah dan pergi begitu saja. Pada malam harinya, Thomas langsung menyelidiki kepala pabrik yang bernama Devlin. Thomas mencurigai Devlin telah bersekongkol dengan Luca sehingga Luca bisa mengirimkan anak buahnya untuk membunuh Arthur. Namun Devlin menolak dan mengatakan bahwa ia mencurigai dua orang Italia yang mengikuti pesta komunis. Mendengar hal itu, Thomas langsung bergegas ke rumah Jesse yang merupakan salah satu anggota Partai Komunis. Di sana, Thomas pun menunjukkan foto-foto keluarga Cenrita dan menyuruh Jesse untuk menunjuk siapa orang di foto itu yang ia temui di pertemuan komunis sebelumnya. Namun, Jesse menjawab ia tidak tahu apapun. Di sebuah bar, Bibi Polly tiba-tiba menemui Luca Cenrita. Secara mengejutkan, ia menawarkan kesepakatan dengan Luca, di mana Luca boleh membunuh Thomas. Tetapi ia harus melepaskan Arthur, Michael, dan yang lainnya. Keesokan harinya, Thomas didatangi oleh seorang wanita yang bernama Rose. Ia diketahui adalah seorang ibu yang anaknya mati dibunuh oleh Arthur. Ia datang ke sana bermaksud ingin mengundang Arthur untuk datang ke rumahnya sebagai tanda perdamaian. Tak ingin kejadian yang menimpa John terulang lagi, kini Thomas pun mengerahkan para anak buahnya untuk mengawal Arthur. Apalagi saat ini mereka harus tetap waspada karena kelompok Cenrita masih berada di sekitar mereka.
Dan benar saja, Rose memang telah bekerja sama dengan beberapa orang Itali untuk menyerang Arthur. Beruntung saja penyerangan itu berhasil dihentikan oleh Thomas dan juga para anak buahnya. Namun serangan itu ternyata hanyalah umpan karena Luca Ciangrita dan para anak buahnya ternyata pergi ke tempat Michael. Di rumah sakit, Luca tidak membunuh Michael. Ia berkata pada Michael bahwa ia telah membuat kesepakatan dengan Polly. Tak lama kemudian, Thomas dan yang lainnya akhirnya sampai di rumah sakit. Di sana mereka pun menemukan pengawal Michael telah tewas dibunuh oleh geng Ciangrita. Thomas bergegas menemui Michael untuk memastikan ia baik-baik saja. Michael pun memilih untuk tidak mengatakan apapun pada Thomas terkait kesepakatan Luca dengan ibunya. Tak ingin kehilangan kesempatan, Thomas langsung menyuruh Abrama untuk mencegat Luca. Orang suruhan Abrama pun berhasil menghadang rombongan Ciangrita di sebuah jembatan. Beberapa anak buah Luca akhirnya terbunuh, namun Luca berhasil kabur. Di rumah sakit, Michael protes pada ibunya karena sudah membuat kesepakatan dengan Luca. Meskipun semua itu dilakukan untuk melindungi Michael, namun Michael nyatanya tetap tidak setuju. Setelah itu, Luca langsung menghubungi Polly. Ia mendesak Polly untuk segera menyerahkan Thomas karena kalau tidak, maka nyawa Michael akan dalam bahaya. Polly pun bergegas pergi ke kantor Shelby untuk melihat jadwal kegiatan Thomas. Di sana, Lizzie sempat meminta Polly untuk meramalnya selagi ia mencarikan buku jadwal Thomas. Setelah diperiksa, Thomas ternyata memiliki jadwal kosong di hari Jumat depan. Polly kemudian menyampaikan hasil ramalannya kepada Lizzie, di mana Lizzie ternyata saat ini diketahui sedang hamil anaknya Thomas. Di waktu yang sama, Thomas sedang memeriksa perkembangan Bonnie di ring tinju. Dari kesaksian sang pelatih, Bonnie dianggap sudah siap untuk mengikuti turnamen tinju kelas menengah. Setelah kembali ke pabrik, Thomas mendapatkan informasi tentang mogok kerja yang dilakukan para buruh terkait dengan isu revolusi. Mengetahui hal itu, Thomas langsung menghubungi Ada dan memintanya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada langsung menemui pemimpin para demonstran, siapa lagi kalau bukan Jesse Eden. Ia kemudian mengajak Jesse untuk minum bersama di sebuah bar. Bar yang mereka datangi sebenarnya adalah bar khusus laki-laki. Namun saat Ada dan Jesse memasuki bar, sang pelayan tidak bisa melarangnya karena Ada adalah bagian dari keluarga Shelby. Mereka tentunya tidak mau bar mereka dihancurkan dalam semalam kalau berani mengganggu keluarga Shelby. Di dalam bar itu, Ada memberikan sebuah undangan khusus dari Thomas untuk Jesse. Di sana mereka rencananya akan membahas tentang tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh para buruh, terutama terkait dengan kesetaraan hak antara pekerja laki-laki dan juga pekerja perempuan. Keesokan harinya, Alfie Solomon dan anak buahnya tiba di Birmingham. Di sana, ia membawa seorang petinju andalannya yang bernama Goliath. Rupanya Thomas berencana ingin mengadu kemampuan Bonnie dengan melawan Goliath di atas ring tinju. Singkat cerita, hari Jumat pun akhirnya tiba. Thomas yang saat itu baru selesai menjenguk Michael terlihat diikuti oleh mobil rombongan Ciangrita yang sudah siap dengan senjata lengkap. Thomas yang merasakan kehadiran geng Ciangrita berhenti di sebuah lokasi perumahan penduduk. Di sana, Thomas ternyata sudah menyiapkan senjata untuk melawan para geng Ciangrita. Serangan itu pun berhasil menumbangkan salah satu anggota Ciangrita. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Thomas untuk bersembunyi. Luca dan para anak buahnya tentu saja tidak tinggal diam. Mereka juga akhirnya ikut masuk ke dalam perumahan untuk memburu Thomas. Aksi tembak-tembakan pun akhirnya terus terjadi. Thomas berkali-kali berhasil membunuh anak buah Luca hingga tersisa Luca dan satu anak buahnya. Tepat sebelum aksi pembunuhan itu terjadi, para polisi tiba-tiba datang dan menghentikan mereka. Di rumah, Thomas dan Polly mengumumkan pada semuanya bahwa penyerangan hari ini memang sudah mereka rencanakan. Thomas sengaja menyuruh Polly untuk mendekati Luca agar mereka bisa mempersiapkan semuanya. Meskipun hari ini Thomas gagal membunuh Luca, namun ia telah berhasil membunuh 3 anak buahnya.
Setelah semuanya pergi, Lizzie mendekati Thomas dan mengatakan bahwa ia sedang mengandung anaknya. Thomas yang mendengar hal itu kesulitan mencerna perkataan Lizzie. Namun meskipun begitu, Thomas berjanji akan menjaga Lizzie dan bayinya serta memastikan bayi mereka mendapatkan masa depan yang cemerlang. Di London, Luca Cengrita terlihat menemui Alfie Solomon. Ia ingin membuat kesepakatan dengan Alfie Solomon untuk menyelinapkan beberapa anak buahnya dalam pertandingan tinju antara Goliath melawan Bonnie. Kesempatan itu tak ingin disia-siakan oleh Luca agar ia bisa balas dendam kepada Thomas. Permintaan itu tentu saja tidak gratis. Alfie meminta Luca menyiapkan sejumlah uang dan menyeludupkan minuman setiap bulannya ke New York. Di Birmingham, para tentara tiba-tiba datang dan menangkap Ada Shelby. Ia ditangkap karena dicurigai sebagai salah satu tokoh di balik isu revolusi. Kecurigaan ini mencuat setelah Ada Shelby terlihat minum bersama dengan Jesse Eden di sebuah bar. Mendengar hal itu, Ada pun berusaha menjelaskan situasi yang sebenarnya, di mana ia sudah keluar dari Partai Komunis sejak kematian Freddie Throne. Dan untuk masalah pertemuannya dengan Jesse, semua itu semata-mata hanyalah urusan bisnis. Mendengar hal itu, Kolonel Ben Younger pun akhirnya membebaskan Ada. Pada malam harinya, Ada menceritakan semua itu kepada Thomas. Tak disangka, Kolonel Ben ternyata dikirim oleh Raja melalui Churchill untuk membantu Thomas. Thomas diminta untuk menelusuri para petinggi Partai Komunis melalui Jesse Eden. Nah, untuk merayu Jesse Eden, Thomas pun memanfaatkan karisma dan ketampanannya. Jesse pun diundang untuk makan malam berdua dengan Thomas agar Jesse mau mengungkapkan siapa petinggi Partai Komunis yang menjadi dalang revolusi. Selain itu, Thomas juga mengabulkan permintaan Jesse terkait dengan kesetaraan antara pekerja laki-laki dan pekerja wanita. Singkat cerita, hari pertandingan tinju antara Bonnie dan Goliath akhirnya tiba. Semua anggota Peaky Blinders dan Yahudi datang memeriahkan pertandingan tersebut. Di tengah-tengah pertandingan itu, perhatian Arthur tiba-tiba tertuju pada dua orang yang berada di dekat ring tinju. Entah mengapa ia merasa kedua orang itu seperti tidak memperhatikan pertandingan, melainkan seperti sedang mengawasi situasi. Karena kecurigaan itulah, Arthur pun mengikuti salah satu dari mereka yang beranjak pergi dari kerumunan penonton. Di arena pertandingan, situasi sementara lebih berpihak pada Goliath. Saat itu, Bonnie tampak kewalahan karena tubuh Goliath jauh lebih kekar daripada tubuhnya. Meskipun begitu, Bonnie tetap tidak menyerah dan bertekad ingin memenangkan pertandingan tersebut. Kembali ke Arthur, ia yang ada di dalam perlahan-lahan berjalan sambil menyiapkan senjata. Tiba-tiba saja seseorang menyerang Arthur dan menjerat lehernya. Saat orang itu akan menembak Arthur, Thomas pun datang dan lebih dulu menembaknya. Sayangnya, Thomas ternyata terlambat karena Arthur sudah meninggal dunia. Bersamaan dengan itu, Bonnie ternyata berhasil membalikan keadaan dan memenangkan pertandingan melawan Goliath. Naas, kemenangannya tidak bisa dirasakan oleh keluarga Shelby karena mereka masih terkejut dan sedih atas kematian Arthur. Setelah ditelusuri, mereka pun menemukan satu penyusup lainnya. Penyusup itu pun kemudian disiksa dan matanya dicongkel oleh Finn. Thomas yang emosi naik ke atas ring dan menembakkan senjatanya. Ia memerintahkan semua orang untuk diam di dalam arena agar bisa diperiksa. Keesokan harinya, keluarga Shelby mengadakan acara pembakaran mayat Arthur. Di tengah acara itu, Nyonya Cengrita tiba-tiba datang sambil membawa bendera putih tanda perdamaian. Ia kemudian menawarkan kesepakatan pada Thomas untuk menyudahi semua pembunuhan ini. Nyonya Cengrita meminta keluarga Shelby untuk menyerahkan semua bisnis mereka. Jika Thomas menolak, maka Luca tidak akan pernah berhenti sampai ia bisa membunuh mereka semua. Karena tak ingin kehilangan keluarganya lagi, Thomas pun akhirnya terpaksa menyetujui kesepakatan tersebut.
Keesokan harinya, Luca Cengrita pun datang dengan gagah berani ke pabrik Peaky Blinder. Ia menyiapkan surat perjanjian yang menyatakan bahwa Thomas Shelby telah setuju untuk menyerahkan semua perusahaannya kepada Luca. Thomas kemudian diperintahkan untuk menandatangani surat perjanjian itu sambil berlutut di hadapannya. Sebelum menandatangani perjanjian itu, Thomas mengatakan pada Luca bahwa untuk mengalahkan sesuatu yang kuat, mereka harus menemukan bantuan pada orang yang lebih kuat. Pesan itu disampaikan karena ia sebenarnya sudah membayar orang-orang suruhan Luca agar bisa membunuh Luca sekaligus merebut semua bisnis yang ia jalani. Luca yang mendengar hal itu pun langsung marah besar. Ia kembali dikejutkan dengan kehadiran Arthur yang ia pikir sudah tewas. Thomas sengaja menyembunyikan kematian Arthur agar ia bisa menyerang balik Luca Cengrita. Kesempatan itu pun diberikan kepada Arthur agar ia bisa membalas kematian John Shelby. Dengan satu tembakan saja, Luca Cengrita pun tewas di tangannya. Setelah keberhasilan mereka, keluarga Shelby pun mengadakan pesta. Dalam pesta itu, Arthur menyampaikan bahwa mereka kini sudah berhasil membunuh semua musuh keluarga Shelby. Kini sudah saatnya bagi Thomas dan yang lainnya untuk mengambil cuti sementara agar mereka bisa beristirahat setelah peperangan panjang. Sebelum mengambil cuti, Thomas tidak lupa menyelesaikan permasalahannya dengan Alfie Solomon. Ia tahu bahwa Alfie telah bekerja sama dengan Luca untuk menyeludupkan beberapa orang dalam pertandingan tinju tempo hari. Tak ingin membuang waktu, Thomas pun langsung menghabisi Alfie Solomon. 3 bulan kemudian, Thomas terlihat menghabiskan waktu dengan bermain golf. Waktu libur yang ia dapatkan ternyata tidak membuat Thomas tenang atau bahagia. Ia justru terus merasa takut setiap mendengar suara tembakan dan selalu mengalami mimpi buruk. Karena hal itulah, Thomas pun memutuskan untuk kembali bekerja. Di hari pertamanya bekerja, ia pergi menemui Jesse untuk menanyakan siapa petinggi Partai Komunis yang menjadi penggerak demo para buruh. Alhasil keluarlah satu nama, yaitu Casey Douglas. Informasi itu pun langsung disampaikan oleh Thomas kepada menteri. Berkat informasi itu, Thomas pun mendapatkan imbalan terkait dengan bisnisnya dan ingin mewujudkan keinginannya untuk menyapu bersih sel revolusi. Untuk mewujudkan hal itu, Thomas pun menyalonkan diri sebagai anggota parlemen buruh di Birmingham. Tak disangka dari pemilihan itu, Thomas lebih unggul dari para kandidat yang lain. Dengan hasil itulah, Thomas pun akhirnya diresmikan sebagai anggota parlemen buruh yang baru di Birmingham. Dan season keempat pun akhirnya selesai.